Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara. Kita berjumpa kembali di mata kuliah Leadership di pertemuan yang keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi mengenai kepemimpinan partisipatif. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Kepemimpinan partisipatif. Kita lihat latar belakang. Seorang pengikut atau bawahan pada tingkat perkembangan yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkeinginan untuk melakukan suatu tugas yang diberikan. Seringkali disebabkan karena kurangnya keyakinan, ketidakinginan atau kurangnya keyakinan. Dibutuhkan sosok pemimpin yang membuka komunikasi atau arah dan secara aktif mendengar dan mendukung usaha-usaha para pengikut untuk menggunakan kemampuan yang telah mereka miliki. Gaya kepemimpinan yang mendukung tanpa mengarahkan partisipatif mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi untuk diterapkan bagi individu dengan permasalahan seperti ini. Pemimpin atau pengikut saling tukar-menukar ide dalam pembuatan keputusan, dan peranan pemimpinan yang utama memberikan fasilitas dan berkomunikasi. Pada gaya kepemimpinan ini, seorang pengikut memungkinkan untuk mengemukakan ide atau gagasan yang dimilikinya sehingga mereka memperoleh kesempatan untuk mewujudkan perannya dalam kelompok, di mana mereka memiliki kemampuan yang setiap saat dapat diberdayakan pemimpin bagi kemajuan kelompok dan organisasi yang diikutinya. Partisipatif adalah berkaitan dengan tingkat peranan pemimpin dari sedang ke tinggi. Dalam organisasi, kepemimpinan partisipatif sangat efisien digunakan karena mengikut sertakan bawahan-bawahan dalam pengambilan keputusan, atau dengan kata lain seperti kepemimpinan yang demokrasi. Kepemimpinan partisipatif. Pemimpin partisipatif BAS 1660 dalam ZAN 2012. Persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Pemimpin partisipatif Dessler 2016. Dessler 2016 mengatakan bahwa menjadi pemimpin yang partisipatif berarti melibatkan anggota tim dalam pembuatan keputusan. Definisi kepemimpinan partisipatif menurut Yuk dalam Hussein 2011 terdapat 4 poin penting, yaitu: 1. Mengembangkan dan mempertahankan hubungan. 2. Memperoleh dan memberi informasi. 3. Membuat keputusan. Dan 4. Mempengaruhi orang. Gaya kepemimpinan partisipatif lebih menekankan pada tingginya dukungan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan, tetapi sedikit pengarahan. Gaya pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah pengarahan dirujuk sebagai partisipatif karena posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Gaya ini cenderung berorientasi kepada bawahan dengan mencoba untuk lebih memotivasi bawahan dibandingkan mengawasi mereka dengan ketat. Pemimpin gaya partisipatif menunjukkan perilaku dan perhatian terhadap anak buah yang sifatnya individual. Individual consideration. Implementasi kepemimpinan partisipatif telah mengubah struktur hierarki organisasi berbasis tradisional ke struktur
hierarki organisasi berbasis jaringan, di mana struktur sangat non-hierarkis, dilaksanakan dari bawah ke atas, dan keputusan dibuat secara kolektif dalam kelompok. Dessler 2016. Ciri-ciri kepemimpinan partisipatif. Pemimpin memberikan dukungan tinggi dan sedikit rendah pengarahan. Posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dipegang secara berganti antara pemimpin dan bawahan. Komunikasi dua arah ditingkatkan. Pemimpin mendengarkan bawahan secara aktif. Tanggung jawab pemecahan masalah dan pengambilan keputusan sebagian besar pada bawahan. Sifat-sifat, prinsip, dan karakteristik umum dalam kepemimpinan partisipatif. Budaya diskusi yang terbuka dan jujur menumbuhkan kepercayaan, penekanan pada moralitas dan nilai-nilai. Kelebihan gaya kepemimpinan partisipatif. Cocok untuk organisasi di mana pemimpinnya berupaya memberdayakan para pengikutnya, menciptakan tim kerja pemimpin dan para pengikut yang kohesif, mendorong solusi yang kreatif, menghasilkan kepuasan kerja tinggi bagi para bawahan, mengurangi persaingan dan kolaborasi karyawan meningkat. Kekurangan gaya kepemimpinan partisipatif. Tidak cocok jika para pengikut berkualitas rendah dan pasif, tidak cocok dalam situasi darurat dan kritis, memerlukan pengertian dan kesabaran pemimpin, pembuatan keputusan dapat lambat, pengambilan keputusan yang lama dapat memotong produktivitas. Tujuan partisipan, konsultasi lateral, konsultasi ke atas, konsultasi ke bawah, konsultasi ke pihak luar. Manfaat potensial dari partisipasi, kualitas keputusan, penerimaan keputusan, kepuasan terhadap proses keputusan, pengembangan keterampilan partisipan. Pengambilan keputusan dalam kepemimpinan partisipatif, keputusan autokratik tanpa pengaruh yang lain, konsultasi, keputusan bersama, delegasi, pengaruh besar dari yang lain. Keterbatasan pengambilan keputusan dalam kepemimpinan partisipatif. Bentuk partisipatif efektif pada situasi-situasi tertentu, namun tidak pada situasi lainnya. From and Jago 1988. Kecenderungan terjadinya partisipatif semu, pseudo participation, di mana manajer mencoba untuk melibatkan bawahan dalam tugas tetapi bukan dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan yang cocok untuk menerapkan kepemimpinan partisipatif, Steve Jobs, CEO Apple, Bill Gates, bos Microsoft, Jeff Bezos, ex-CEO Amazon, hingga Jack Stahl, ex-presiden dan CEO Coca-Cola, memimpin dengan gaya ini. Kepemimpinan partisipatif, delegasi, dan pemberdayaan. Membuat keputusan adalah salah satu fungsi yang paling penting yang dilakukan oleh para pemimpin. Kepemimpinan partisipatif, pendelegasian, dan pemberdayaan merupakan subjek yang menjembatani pendekatan kekuasaan dan pendekatan perilaku dalam kepemimpinan. Beberapa aktivitas pembuatan dan pelaksanaan keputusan seperti merencanakan pekerjaan, memecahkan masalah-masalah teknis, memilih para bawahan, menentukan kenaikan upah, membuat penugasan kerja, dan sebagainya. Pengertian, kita lihat kepemimpinan partisipatif menyangkut penggunaan berbagai usaha manajer untuk mendorong dan memudahkan partisipasi orang lain dalam pengambilan keputusan penting. Pendelegasian adalah proses khusus yang terjadi sewaktu manajer meminta salah satu atau beberapa orang bawahan untuk mengambil tanggung jawab dalam membuat keputusan yang sebelumnya dibuat oleh manajer tersebut. Pemberdayaan melibatkan persepsi oleh para anggota organisasi di mana mereka memiliki kesempatan untuk menentukan peran pekerjaan mereka, mencapai karya yang berarti dan mempengaruhi peristiwa penting. 4 buah prosedur, kita lihat di sini prosedur pengambilan keputusan. Keputusan yang otokratis, manajer membuat keputusan sendiri tanpa menanyakan pendapat saran orang lain. Konsultasi, manajer menanyakan pendapat dan gagasan, kemudahan mengambil keputusannya sendiri setelah mempertimbangkan saran
mereka dengan serius. Keputusan bersama, manajer bertemu dengan orang lain untuk mendiskusikan masalah keputusan tersebut dan mengambil keputusan bersama. Pendelegasian, manajer memberikan otoritas dan tanggung jawab membuat keputusan kepada seseorang atau kelompok. Keputusan otokratis tanpa pengaruh orang lain, konsultasi, keputusan bersama, pendelegasian, pengaruh besar orang lain. Gambar di atas adalah kontinuum dari prosedur pengambilan keputusan. Potensi manfaat, di sini kita lihat manfaatnya. Satu, kualitas keputusan. Melibatkan orang lain dan membuat keputusan akan meningkatkan kualitas keputusan karena partisipan memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh pemimpin. Dua, penerimaan keputusan. Partisipan akan memandang sebagai keputusan mereka yang selanjutnya memotivasi untuk menerapkannya dengan berhasil. Tiga, kepuasan terhadap proses keputusan. Partisipan merasa diperlukan secara bermartabat dan terhormat saat dilibatkan dan akhirnya meningkatkan kepuasan. Empat, pengembangan keterampilan partisipan. Pengalaman membantu membuat keputusan rumit dapat menghasilkan pengembangan keterampilan dan kepercayaan yang lebih besar oleh partisipan. Tujuan partisipasi kita lihat, tujuan konsultasi ke arah atas, mengambil keahlian dan dari atasan, mengetahui pandangan atasan tentang suatu masalah dan kemungkinan reaksinya terhadap berbagai proposal. Konsultasi lateral tujuannya meningkatkan kualitas keputusan, meningkatkan pemahaman dan komitmen, memudahkan koordinasi dan kerjasama. Konsultasi dengan orang luar menerapkan cara untuk belajar lebih banyak tentang keputusan, memperkuat jaringan eksternal, meningkatkan koordinasi. Konsultasi ke arah bawah tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan, meningkatkan penerimaan bawahan, meningkatkan keterampilan pembuatan keputusan, memudahkan penyelesaian konflik. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.